Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nur Alifia dari kelas Mozilla 2. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit yang saya ketahui tentang persyaratan sebagai kekuatan penggerak data warehousing dari mata kuliah Data Mining and Warehouse. Apa saja sih persyaratan sebagai kekuatan penggerak dari data warehousing? Simak terus video ini sampai akhir. Di sini kita bahas persyaratan sebagai kekuatan penggerak data warehousing. Karena persyaratan merupakan kekuatan pendorong utama untuk setiap fase proses pengembangan, perlu memastikan khususnya bahwa definisi kebutuhan berisi rincian yang memadai untuk mendukung setiap fase. Dan di sini pertama ada desain data. Jadi, dalam persyaratan sebagai kekuatan penggerak data warehousing, yang pertama adalah desain data. Desain data, pada fase ini kita harus membuat model data untuk repositori data. Repositori data sendiri adalah tempat penyimpanan terpusat untuk berbagai jenis data. Nah, di sini kita perlu menyiapkan dua model data untuk repositori data, yakni ada area pementasan tempat mentransformasi, membersihkan, dan mengintegrasikan data dari sistem sumber sebagai persiapan untuk memuat ke dalam repositori gudang data. Yang kedua ada repositori gudang data itu sendiri. Selanjutnya ini adalah gambar persyaratan yang menggerakkan model data. Di sini kita bisa melihat pada gambar terdapat diagram paket informasi, model data perusahaan, model dimensi, model relasi, data mat, dan gudang data perusahaan. Di mana bagian dasar piramida mewakili model data untuk menyimpan data di seluruh perusahaan. Dan di bagian atas piramida menunjukkan model data dimensional untuk data mat. Selanjutnya, dalam desain data, di sini kita perlu memperhatikan struktur dimensi bisnis. Dalam model data untuk data mat, dimensi bisnis yang digunakan pengguna untuk menganalisis matriks bisnis harus ditampilkan secara menonjol. Dalam diagram paket informasi, dimensi bisnis dicantumkan sebagai judul kolom. Jadi, dimensi bisnis ini biasanya dijadikan sebagai judul kolom. Jika kita membuat model data untuk data mat, dimensi bisnis harus dicantumkan dalam model. Selanjutnya, struktur untuk pengukuran kunci. Pengukuran utama adalah metrik atau ukuran yang digunakan untuk analisis dan pemantauan bisnis. Pengguna mengukur kinerja dengan menggunakan dan membandingkan pengukuran utama. Selain mendapatkan hasil query berdasarkan kombinasi dimensi apapun, fakta atau metrik digunakan untuk analisis, agar pengguna dapat meninjau hasil pengukuran kunci yang tepat. Anda harus menjamin bahwa diagram paket informasi yang Anda sertakan sebagai bagian dari definisi persyaratan berisi semua pengukuran kunci yang relevan. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan pengukuran kunci yang tepat, kita perlu melakukan analisa terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tingkat detail. Jika Anda memerlukan ringkasan di gudang data Anda, maka model data Anda harus menyertakan struktur untuk menyimpan detail serta ringkasan data. Jika Anda mampu membiarkan sistem menyimpulkan dengan cepat selama analisis, maka model data Anda tidak perlu memiliki struktur ringkasan. Jadi, detail ringkasan ini tidak diwajibkan ada di dalam model data, yakni tergantung pada kita. Apabila kita memerlukan, kita bisa menambahkannya. Tapi apabila kita percaya dengan sistem, bahwa sistem dapat menyimpulkan dengan cepat selama analisis, kita tidak perlu membutuhkan tingkat detail. Selanjutnya, dalam persyaratan sebagai kekuatan penggerak data warehousing, selain desain data, di sini ada rencana arsitektur. Rencana arsitektur adalah proses merencanakan dan merancang bangunan, lingkungan, atau kawasan dari awal hingga menjadi suatu karya arsitektur. Jadi, sebelum kita membuat model data, selain menentukan desain data, di sini kita juga harus membuat rencana arsitektur sebelum model data tersebut kita buat. Kemudian, dalam rencana arsitektur ini terdapat komponen-komponen utama arsitektur, antara lain ada sumber data, data produksi, data dalaman, data yang diarsipkan, data eksternal, pementasan data,
ekstraksi data, transformasi data, memuat data, menyimpan data, menyampaikan informasi, metadata, dan manajemen dan pengendalian data. Selanjutnya, pertimbangan khusus. Kualitas data-data yang buruk menyebabkan keputusan yang buruk. Tidak peduli seberapa baik Anda menyempurnakan gudang data Anda, dan tidak peduli seberapa mahir Anda menyediakan fungsi query dan analisis kepada pengguna. Jika kualitas data gudang data Anda dicurigai, pengguna akan segera kehilangan kepercayaan dan meninggalkan gudang data. Bahkan, perbedaan kecil sekalipun dapat mengakibatkan dampak serius dan dalam pengambilan keputusan strategis yang memiliki konsekuensi luas. Kualitas data dalam gudang data adalah sesuatu yang sakral. Oleh karena itu, tepat pada tahap awal definisi persyaratan, identifikasi sumber potensi polusi data dalam sistem sumber. Jadi, dalam membuat rencana arsitektur, kita perlu membuat pertimbangan khusus. Apakah data yang kita buat aman atau berbahaya? Karena ini sangat penting dan berpengaruh di dalam gudang data yang kita buat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.